Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada. Jika kita berbicara tentang kontrol budaya dan pelestarian adat istiadat serta kebudayaan yang ada di suatu daerah, terutama di Kabupaten Siak, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak memiliki peran yang sangat strategis. Bagaimana lembaga adat memberikan kontrolnya di tengah kehidupan masyarakat Kabupaten Siak yang sangat dinamis? Dalam program Karisma kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan saya bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Bapak Haji Wan Said. Tetaplah di Karisma. Pemirsa Siak Televisi dimanapun Anda berada, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, bahwasanya dalam program Karisma kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Bapak Haji Wan Said. Nah, tema kita pada program Karisma kali ini berbicara tentang kontrol budaya dan pelestarian kebudayaan yang ada di Kabupaten Siak. Pak Wan, selaku Ketua Lembaga Adat, bagaimana sebenarnya Pak, Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak ini melakukan kontrolnya terhadap adat istiadat maupun pelestarian kebudayaan yang ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberi kepada saya. Jadi yang saudara tanyakan kepada saya masalah kontrol adat budaya yang ada di Kabupaten Siak ini, memang kalau masa-masa sekarang ini, alhamdulillah, yang sepengetahuan saya tentang adat istiadat ataupun budaya di Kabupaten Siak ini sangat-sangat terangkat dari zaman-zaman yang telah sudah. Memang cukup pesat sekali, dan kata pepatah Melayu, menimbulkan batang tenggelam. Jadi kami dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak ini, kami berusaha keras yaitu menggali budaya adat yang ada di Kabupaten Siak ini. Namun daripada itu, kami tidak lepas daripada artinya bantuan dan arahan yaitu dari Pemda pemerintah Kabupaten Siak. Nah, dalam upaya pelestarian ini kan Lembaga Melayu Adat ini jangkauannya cukup luas ya Pak ya. Tidak hanya sebatas pada Siak sebagai ibu kota kabupaten, tapi juga mencakup ke tingkat-tingkat kecamatan. Kita tahu Siak ada 14 kecamatan. Nah, bagaimana Lembaga Adat Melayu Riau yang berada pusatnya di kabupaten ini melakukan koordinasi atau jangkauannya ke tingkat kecamatan Pak? Karena kan ini Siak ini kan dinamis nih masyarakatnya. Kami setiap waktu ataupun setiap bulannya kami itu langsung berdialog dengan ketua adat yang ada di kecamatan-kecamatan, dan juga kami pernah turun ke kecamatan, yaitu ke 14 kecamatan ini pada tahun 2015. Kami turun ke kecamatan yaitu mengontrol ataupun memberi arahan-arahan dan pendapat-pendapat tentang adat istiadat yang ada di Kabupaten Siak ini. Kerana apa? Kerana ada dari masyarakat mengatakan adat Siak itu di Siak ini katanya ada yang berbeda-beda. Tapi kami berpendapat beda pendapat, beda adat itu biasa. Tapi yang pentingnya di Siak itu punya adat istiadat yang tidak melanggar daripada adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Oke. Nah, sebagai yang dituakan nih Pak di Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Bapak melihatkah bagaimana masyarakat kita sendiri Pak terhadap pelestarian kebudayaan ini? Apakah mereka masih mengikuti alur adat istiadatnya, atau memang sudah banyak masyarakat kita yang meninggalkan sebenarnya tapak-tapak budaya mereka sendiri? Kalau kami punya pandangan daripada Lembaga Adat Kabupaten Siak ini, sebagian
sebagian daripada masyarakat kita ada telah beranjak dari landas adat istiadat. Kerana apa? Kerana ada pengaruh dari luar. Yang pertama, yakni kami lihat daripada adat istiadat perkawinan. Di sini kalau menurut adat Syiah tentang pakaian, yang pertama pakaian pelaminan namanya. Jadi kami di lembaga adat Kabupaten Siak ini telah mencontohkan seperti yang ada ini. Jadi yang betul-betul adat Siak itu inilah dia. Ini pelaminan adat Siak mulai dari zaman raja sampai sekarang, inilah dia. Tetapi oleh sekarang inilah tadi, kerana mak-andam kita ini banyak yang dari luar, maka itulah kadang-kadang terbawa adat istiadat yang di luar daripada Kabupaten Siak ini. Jadi di sini kami berharap kepada yang pertama adalah pemerintah Kabupaten Siak agar dapat bekerjasama dengan kami untuk mengatur. Sebab kalau kami saja yang mengatur, masyarakat mungkin tidak begitu mempedulikan. Oke. Nah, sekarang dari lembaga adatnya sendiri, Pak, ada tidak mengeluarkan semacam acuan, semacam panduan atau sebuah buku misalnya gitu yang mengatur ini loh, ini bentuk adat, misalnya adat perkawinan, ini bentuknya adat bergaul dengan sesama seperti itu. Ada tidak aturan-aturan itu yang dibakukan atau dibuat oleh LAM sendiri? Alhamdulillah 2013 kami telah banyak mencetak buku, yaitu orang tua kami yaitu Oka Nizami Jamil, dan bekerja bersama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak dan juga Pemda Siak telah banyak menciptakan buku, yaitu tentang perkawinan, tentang adat istiadat tepung tawar, dan juga ada adat yang lain, sampai pun kami mencetak buku, yaitu artinya hukum-hukum adat yang ada di Kabupaten Siak ini, yaitu Babul Qaid. Itu memang adat ataupun hukum dari zaman raja telah kami cetak. Tetapi kerana buku itu terbatas kerana mungkin dana, maka sampai sekarang buku itu tidak ada sama kami lagi, hanya satu untuk acuan. Buku telah kami bagi-bagikan yang pertama kepada dinas-dinas pendidikan supaya dipelajari oleh anak-anak kita. Nah, sekarang gini Pak, terhadap ini kan berbicara tentang adat, berbicara tentang pelestarian kebudayaan dan adat istiadat, ini kan konteksnya sangat riskan, ya kan? Banyak kepentingan-kepentingan yang bersinggungan di sini. Bagaimana LAM sebenarnya melakukan pengawasannya, Pak? Di sini kami akui, kalau menurut adat yang Siak asli itu memang banyak sekarang melanggar daripada adat istiadat masyarakat kita ni. Tetapi kami untuk berbuat untuk 100% tidak bisa. Sebab apa? Sebab kami banyak kendala-kendala. Sebab kami pernah juga mau bikin hukum adat, itu telah kami bicarakan di Pemda, tetapi di sini bentrok dengan hukum pidana. Jadi di sini hukum pemerintah. Jadi di sini maka sekarang hukum adat itu kami belum bisa untuk mengapakan 100%. Okay. Nah sekarang gini Pak, Pak Wan, kadang kan kita melihat nih di tengah-tengah masyarakat kita, kata nenek saya, kata atuk saya begini, kata ini dulu begini gitu. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul di tengah masyarakat kita dalam menalarkan, dalam menafsirkan adat atau
tindakan-tindakan yang berhubungan dengan adat ini macam mana, Pak? Karena kan setiap orang punya pandangan berbeda. Masing-masing mengatakan kalau misalnya, saya betul. Ini macam mana nih sebenarnya nih, Pak? Gitu. Sebenarnya begini, kami telah turun ke kecamatan. Jadi di sana kami dapat juga tantangan-tantangan di sana. Tetapi kami mengatakan begini, kalau betul-betul adat itu, daerah itu memang dari datuk nenek moyang dia misal di kecamatan atau di kampung itu seperti itu, kata kami jalankan. Okay. Supaya tidak bentrokan dengan kami. Tapi kalau misalnya bapak-bapak, saudara-saudara kita itu ingin membuat adat Siak, ini adat Siak ini yang kami terangkan, maupun pelaminan, maupun ikat kain, ada maknanya. Ikat kain gini ini, kalau ikat kain yang ini begini. Jadi tapi kalau yang daerah namanya ada di daerah kita daerah batin namanya kan. Kalau daerah kita ada daerah batin. Ini kalau daerah batin ini dengan adat Siak ini agak berlawanan sedikit. Contohnya dia hal apa, Pak? Saya contoh gini. Kalau adat Siak tentang tepung tawar, ibu dan ayahnya tidak menepuk tepung tawar. Itu adat Siak. Adat Siak. Okay. Tapi kalau adat batin, ayah dan ibunya orang yang paling dulu sekali menepuk. Jadi di sini saya pernah juga berdialog, artinya kita tidak menyalahkan tetapi kita berdialog yang mana betul yang salah. Sebab Siak itu punya hukum, katanya adat bersendikan sarak bersendikan kitabullah. Katanya artinya begini, kalau ayah ibu menepuk tepung tawar, artinya ayah itu kata orang dulu namanya menyembah. Tak mungkin ayah dan ibu menyembah anak. Oh, masalah tepuk tepung tawar itu bukan menyembah, katanya doa selamat. Sebab ayah dan ibu tu 24 jam itu ayah dan ibu tetap mendoakan anaknya selamat. Jadi bukan ditepuk tepung tawar, ada nanti namanya bersimpuh di depan orang tua. Kata orang dulu memang menyembah. Tapi kalau menyembah itu mungkin kata-katanya agak keras sedikit, tapi maka ditukar dengan bersimpuh di depan orang tua. Tapi kalau adat batin, ini adat batin. Kata adat batin begini, yang duduk di singgasana itu adalah seorang raja. Jadi siapapun tetap dia menyembah kepada raja, tetap menepuk tepung tawar seorang raja, walaupun ayah ibunya sendiri. Di sinilah perbedaan ini. Jadi kata saya, kalau seperti itu kita tidak tepat lagi adat bersihkan sarak sendikan kitabullah. Kalau adat Siak itu tetap tak mungkin ayah. Jadi di sinilah ada perbedaan. Tapi telah menjadi tradisi, sudah menjadi keturunan dari datuk nenek moyang daerah itu memang begitu. Kata kami, jalankanlah. Tapi jangan diubah-ubah. Tapi kalau nak buat adat Siak, ini dia. Okey. Nah, berarti yang kita tangkap di sini terhadap pelestarian di kebudayaan di suatu daerah, kalau memang itu sudah menjadi suatu tradisi yang turun-temurun dilakukan, silahkan dilakukan, tapi tetap pada koridor itu. Betul. Okey, tapi kalau seandainya ingin memakai adat istiadat Siak, ada hal lain yang harus diperhatikan. Okey, baik pemirsa, kami masih akan terus berbincang-bincang. Ini sangat menarik sekali menggali tentang kebudayaan, kontrol budaya dan pelestarian bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Tetaplah di program Karisma. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual.
Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Siak Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara lugas dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas privasi. Siak TV, bijakan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan perempuan nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Kugo di kolom pencarian. Pilih aplikasi Kugo, tekan tombol install. Dah tuh tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Kugo, pilih menu nonton gratis. Dah tuh pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Ya, saudara, kembali kita di program Karisma masih bersama Ketua Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, Bapak Haji Wan Said. Nah, tadi Bapak menjelaskan ada daerah yang disebut dengan daerah batin. Nah, ini contohnya seperti daerah mana nih Pak? Kalau di Siaknya sendiri lah gitu. Itulah kalau di Siak, di Kecamatan Sungai Mandau, di Kecamatan Koto Gasip, di Kecamatan Lubuk Dalam, itu orang tu daerah batin. Tapi walaupun daerah batin, tapi dia mengaju ke Siak juga. Cuma ada beda sedikit. Tetap ada bedanya. Jadi saya pernah juga ketua DPH Provinsi Riau, Datuk Seri Syaril Abu Bakar, pernah kami berbincang-bincang dengan dia. Dia ingin menyatukan adat Riau ini satu. Bagaimana? Jadi saya bertanya dulu kepada dalam Kabupaten Siak. Jadi saya bilang tak bisa Pak. Tuh. Sebab apa? Sebab kita ni lain-lain daerah. Nak disatukan tak bisa. Cuma itu tadilah yang dibanggakan sekali adalah adat Siak. Ini adat yang pertama tu tumbuhnya. Adat itu dari Siak. Jadi maka itulah adat Siak itu berkembang dahulunya, tetapi sampai ke daerah-daerah maka banyak berubah. Okay. Nah, melihat perkembangan masyarakat saat ini Pak, kontrol budaya ini sebetulnya merupakan hal yang sangat penting sekali. Apa sebenarnya Pak yang menjadi kekhawatiran dari Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak ini Pak? Saya khawatiran ini ialah yang pertama adalah dari masyarakat kita ini. Pertama, masyarakat ini kurang mengerti masa adat istiadat ini. Sebab sudah banyak contoh saya tengok, dan saya pun pernah turun ke daerah-daerah, diundang nih di dalam pernikahan. Jadi di sana saya banyak kekhawatiran saya oleh kena apa? Kena ragam daripada Mak Andam. Mak Andam ini tidak tahu bagaimana adat istiadat yang penting bagi dia berhias yang baik. Maka itulah Kabupaten Siak kemarin itu, bulan berapa kemarin itu, mengapakan Mak Andam di Grand Royal kemarin. Menata Mak Andam. Supaya Mak Andam itu tahu bagaimana sebenarnya adat istiadat Siak itu. Jadi kekhawatiran saya tadi itulah kerana masyarakat kita tidak paham. Sebab apa? Sebab kalau menurut adat Siak itu, setahu saya, kalau seperti tepung tawar. Yang pertama tepung tawar itu punya alat.
alat untuk tepung tawar seperti daun. Semua itu sudah dibukukan. Seperti bertih semua sekali. Penepuknya daun. Tetapi setelah saya sampai di masyarakat, saya pernah menengok penepuknya itu bunga dibuatnya. Itu dah salah di dalam adat. Ambil bunga penepuk. Kadang-kadang daun pandan. Diracik daun pandan itu buat penepuk. Itu salah sekali dalam adat. Satu. Yang keduanya, ramai orang yang untuk menepuk tepung tawar itu. Kalau di dalam adat itu sebanyak-banyak yang menepuk itu ada 11 orang, itu raja. 11 orang. Ini kadang sampai satu RT. Sampai tak ada acara lainnya, dah boleh menepuk tepung tawar. Ini menunjukkan masyarakat kita tu tak tahu dengan adat. Dia paling ramai, dia ganjil. Setidak-tidaknya 3 orang. Itu paling tidak, iaitu 5, 7, 9. Itu 11, itu paling tinggi, betul 11. Itu pun jarang dibuat 11 tu. Cuma banyak 9, 7 itu. Jadi masalah lain iaitu pelamin. Pelaminan ini kan 5. Kalau pelamin itu sampai 9. Kalau raja dulunya 9 pelamin, 9 tingkat. Jadi kena ambil di pertengahan. Kalau raja 9, kalau seperti datuk-datuk macam kami ni keturunan Wan itu 7. Kalau orang umum, orang biasa, pencik itu 5. Jadi diambil oleh kami hanya 5. Berarti ini bisa semua bisa memakai. Tapi kalau sekarang ada pelamin pun tak ada. Cuma hiasan di luar rumah yang bagus. Saya pernah jumpa hiasan di luar rumah paling bagus. Tepuk tepung tawarnya di atas kursi. Langsung saya tak menepuk. Ditanya sama saya, kenapa Pak Wan dipanggil tadi tak mau? Sebab kata saya, ini sudah di luar daripada. Sebab yang sakralnya adat Melayu itu adalah perkawinan inilah. Adat perkawinan ini. Jadi kekhawatiran ini kan disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat kita, Pak. Bicara tentang sosialisasi, bicara tentang memberikan pemahaman kepada masyarakat kita itu bukan hal yang mudah. LAM Kabupaten juga punya perpanjangan tangan di tingkat kecamatan. Nah, dari kecamatan sendiri bagaimana melakukan semacam pemberitahuan, pemahaman kepada masyarakat kita? Ini sejalan tidak dengan kerja di LAM Kabupaten sendiri, Pak? Begini, sebab kami dari LAM Kabupaten, kami telah turun ke kecamatan. Kami dari kecamatan, kami pun telah menasihatkan di kecamatan, dan kami pun bekerja sama dengan LAM kecamatan, iaitu setiap kampung itu kami adakan iaitu seorang namanya pemangku adat. Jadi pemangku adat inilah yang ditunjuk ajar supaya tahu bagaimana adat istiadat, supaya dia bisa mengembangkan adat istiadat itu di kampung. Seperti begini, kalau dulu di tempat saya lah, macam di Sungai Empura itu tempat adat dulu tu. Kalau mau bikin pesta pernikahan ni, itu harus 3 ini harus dikumpulkan dulu, bertemu 3 ini sebelum menggantung nama itu. Kalau dulu menggantung nama mahias itu menggantung. Yang pertama tuan rumah, yang keduanya mak andam, yang ketiganya pemangku adat. Selagi tak duduk pemangku adat di situ, belum bisa arti mengantung, belum bisa lagi untuk berhias. Tapi sekarang tak ada. Antara tuan rumah sama mak andam. Jadi salah sekali pun digantung di mak andam tu, tak ada yang menegur. Kalau dulu jangan, kena denda seekor kambing. Terus terang, saya ini ceritanya maaf orang yang meninggal saya cerita. Tapi ini betul terjadi. Kawan saya Wan Abdul Aziz itu istrinya Mbak Nur yang di Pasar Siak itu kan, itu istrinya. Waktu itu dia mengandam di Kampung Merempat. Setelah digantung saya datang pemangku adat. Sama siapa minta izin? Sama tuan rumah. Ini soal adat. Bukan soal rumah, soal adat. Kalau adat saya pemangku adat. Ada minta izin. Kamu sini saya denda.
Dendalah seekor kambing. Begitu dulu. Ada dendanya. Ataupun ada adat lain seperti ada perkelahian, ya, itu diselesaikan oleh pemangku adat. Kalau sekarang ini yang beda sekarang ini. Sekarang dah selesaikan oleh pemangku adat, ngadu sama polisi, ditanggapi oleh polisi. Jadi sinilah kami yang tak bisa kami ngapakan hukum adat tu. Sebetulnya banyak yang bisa kami membantu pemerintah, membantu Pemda daerah itu. Bisa. Banyak keuntungannya. Baik, pemirsa, ini menarik sekali sebenarnya. Kekhawatiran yang dirasakan oleh seorang ketua lembaga adat ini sebenarnya perlu menjadi catatan bagi kita semua, bahwasanya pelestarian kebudayaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tetaplah di program Karisma. Jadilah yang pertama mendapatkan berita yang berimbang, tidak memihak dan aktual. Pemirsa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sabau, Teks Siang Yusuf Delvi ketika ditemui menjelaskan, santunan yang diserahkan Pondok Pesantren se-Kabupaten Siak bersama Bupati. Serangkaian peristiwa terkini dan informasi daerah disampaikan secara mudah dan terpercaya. Jangan lewatkan kumpulan informasi dan berita dalam lintas beritasi. Siak TV, bijakan detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk mengetahui berita terkini mengenai seluruh di Kabupaten Siak, silakan nonton Siak TV. Encik-encik dan puan-puan, nak nonton Siak TV di handphone? Nak tahu caranya macam mana? Buka aplikasi Play Store, ketik Google di kolom pencarian. Pilih aplikasi Google, tekan tombol install. Dah tu tunggu sampai instalasinya selesai. Dan buka aplikasi Google, pilih menu nonton gratis. Dah tu pilih menu Siak TV. Siaran Siak TV dapat ditonton dimanapun berada. Saudara, masih di program Karisma. Pak Wan, melihat dari kekhawatiran yang tadi Pak Wan utarakan, sebenarnya ini perlu menjadi catatan bagi kita bersama masyarakat Kabupaten Siak, pemerintah Kabupaten Siak, bahwasanya penegakan adat ini merupakan bentuk pelestarian tanggung jawab kita bersama. Apa yang Pak Wan ingin sampaikan pertama untuk masyarakat kita dulu lah Pak, bagaimana sebenarnya mereka harus memahami ini, bagaimana mereka harus memandang LELAM ini bukan hanya sebagai sebuah lembaga, tetapi disinilah tempat mereka untuk belajar, untuk mendapatkan tunjuk ajar sebenarnya tentang adat dan kebudayaan ini. Terima kasih. Kami menghimbau masyarakat seluruh di Kabupaten Siak ini, seandainya daripada masyarakat kurang tahu, kurang paham, maka kami mengharapkan datanglah di gedung lembaga adat Sultan Yahya Kabupaten Siak ini. Sebab kami setiap harinya di luar hari Sabtu dan Minggu kami tetap melayani masyarakat. Artinya tanyalah dan tolonglah, kami minta tolong betul. Sebab masyarakat, kalau masyarakat itu tidak paham tentang adat istiadat ini, maka mungkin saya kekhawatiran saya mungkin sampai masa depan pun
adat ini akan tenggelam. Dan juga budaya-budaya kita banyak yang tidak sesuai lagi dengan aslinya. Seperti pertama bahasa. Ini bahasa seharian ini. Sedangkan kita orang Melayu Siak ini banyak berbahasa Melayu setiap harinya, bahasa daerah. Tetapi bahasa daerah ini sekarang sudah banyak yang tidak sesuai lagi dan sudah banyak artinya bahasa-bahasa baru yang masuk di daerah kita. Jadi rasa saya ini kekhawatiran kami sangat-sangat mendalam sekali. Maka daripada itu saya mengharapkan kepada masyarakat agar bisa datang ke lembaga adat ini untuk berdialog dengan kami. InsyaAllah mana yang setahu kami, InsyaAllah kami beritahukan. Dan juga masyarakat yang kurang paham, InsyaAllah kami beri pemahaman. Itulah pesan dari kami. Untuk pemerintah daerah sendiri bagaimana, Pak? Saya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Siak ini. Saya sangat terasa sedih sekarang ini. Kami di lembaga adat Kabupaten Siak ini mulai dari 2015 kami hanya dapat berpangku tangan, duduk diam, tidak bisa bergerak atau apapun karena kami tidak punya dana. 2014 kami punya dana sendiri, kami bisa berbuat. InsyaAllah 12 kabupaten di Provinsi Riau ini Siaklah nomor 1. Begitulah kata mendiang Tenas Effendi. Siak yang paling berhasil masalah adat istiadat ini. Tapi setelah 2015 kami telah putus dana hibah ini. Kami sepeser pun tak punya dana. Macam mana kami untuk melangkah? Apa yang dibuat itu tetap pakai dana. Maka kami sangat terpuruk sekali sampai kami pun diatur oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang kami buat tetap dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kami nampaklah kelemahan kami. Kata mungkin masyarakat ada mengatakan kami lam itu sudah tidur. Lam itu sudah jadi wow. Ini kami terima semua terus terang. Tapi insyaAllah ke depan ini kami berusaha. Saya berusaha sebagai ketua sampai ke gubernur. Sampai ke gubernur saya berjuang. Tapi nampaknya hasil nol. Bupati saya sampai ke DPR sudah. Jadi rasa saya perjuangan saya sampai di situlah. Sampai di mana lagi saya nak mengadu. Tapi sampai hari ini belum lagi nampak. Tapi insyaAllah ke depan ada juga kata angin-angin segar bagi LAM ni. InsyaAllah ke depan 2001 rasanya mungkin LAM ni akan cerah berfungsi kembali. Jadi inilah harapan kami kepada Pemda Siak agar kami ini janganlah dibuat dari seperti ini. Terpuruk sekali kami sekarang ni. Tengoklah, bukan kami mungkin nampak sendiri itu yang dipasang. 42 biji mic itu dipasang ini. Guna untuk apa di LAM ni? Itulah sepatah pun kami belum pernah dikasih tahu. Pandai-pandai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, tapi bagaimanapun LAM tetap membuka diri untuk menerima masyarakat kita untuk belajar di sini. Tapi kami dari LAM sangat-sangat menghimbau sekali. Sebab apa? Sebab kami 2019 kami pernah menabalkan seorang pengulu, yaitu di Sungai Bebari. Pengulu Sungai Bari kami tabalkan, dia beri gelar. Sehingga banyak sampai pun ke provinsi menyorot saya. Kenapa pengulu dikasih tabal? Saya bilang, camat tidak, lurah tidak diberi gelar. Sebab saya berdasarkan daripada presiden dikasih gelar, gubernur dikasih gelar. Jadi pengulu dikasih gelar. Sebab apa? Sebab dia adalah pilihan masyarakat. Bukan ditunjuk. Seperti camat ditunjuk. Seperti gelurah ditunjuk. Jadi kami tidak. Tapi dinamakan pilihan dari masyarakat, itu diberi gelar. Maka kami waktu itu banyaklah orang-orang mendapatkan kami, katanya, mengapa berdasar, apa sebabnya. Itulah. Jadi satu-satunya kami berbuat, insyaAllah kami punya dasar. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi saya menghimbau masyarakat Kabupaten Siak supaya apa yang terasa, apa yang kurang puas di dalam adat istiadat ini, insyaAllah
kami 24, artinya waktu tugas kami datanglah ke lab untuk berbincang-bincang masalah adat istiadat. Inilah himbauan dari kami. Ya, terima kasih Pak Wan atas waktunya. Semoga apa yang dibincangkan hari ini menjadi catatan bagi kita bersama, bahwasanya kontrol adat istiadat, kontrol budaya, pelestarian kebudayaan ini bukan hanya menjadi tugas bagi Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak, tapi juga menjadi tugas bagi kita sebagai masyarakat, sebagai pelaku kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dan tentu saja peran serta dari pemerintah daerah untuk terus mengakomodir kepentingan bersama bagi masyarakat Kabupaten Siak. Saya Kino Femirata, terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.